Aku yakin Dik Nada sampean yang sembunyikan. Pokoknya permasalahan ini akan aku laporkan kepada Pak Ki Abdullah. Dan aku yakin Pak Ki Abdullah akan mengambil tindakan tegas untuk sampean. Mantrinya kemana, Bu? Tadi ada warga manggil Pak Mantri di sebelah sana. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Wahyu, maafin aku. Aku nggak bisa lakuin yang terbaik buat kamu. Bapak tidak akan menghukum kamu, Wahyu. Tapi andai kata Gusti Allah mengizinkan Nada kembali dengan selamat, Bapak akan kirim dia ke Mesir menyusul ibunya. Kamu benar, Wahyu. Kehidupan di sini adalah kehidupan aku. Tapi kalau aku terus bertahan di sini, aku bukan cuma merusak kehidupanku sendiri, tapi semua orang yang ada di pesantren ini. Ada satu hal yang bikin Nada kecewa sama Bapak. Kamu kecewa sama Bapak, Nduk? Kenapa Bapak nggak bilang dari awal, Pak? Kalau Nada itu harus menyusul Ibu ke Mesir. Kenapa mendadak seperti ini? Gue harap Pak Kiai bisa merubah keputusan Pak Kiai untuk mengirim Nada ke Mesir. Karena gue yakin manfaatnya bakal jauh lebih baik di sini daripada Nada dikirim ke luar negeri. Karena kepergian Mbak itu lebih penting daripada kenangan Mbak bersama Wahyu. Ibu itu segala-galanya buat aku, Nis. Aku pengen sekali memiliki kenangan indah bersama Ibu. Makasih, Nis. Kamu udah sadarin Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kalian saya panggil semua ke sini? Dalam rangka kita akan membentuk tim sepak bola pondok pesantren. Jadi penting sekali, olahraga itu merupakan satu anjuran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mukmin yang kuat jauh lebih baik daripada mukmin yang lemah. Nah, salah satu memperkuat fisik kita dan saya memilihkan olahraga untuk kalian adalah sepak bola. Ada apa dalam olahraga sepak bola itu? Di antara hikmahnya, satu, memperkuat stamina. Maju ke depan, mundur ke belakang, lari kecil, lari besar. Stamina kita menjadi kuat. Hikmahnya, hidup ini harus kuat. Stamina fisik, stamina jiwa. Supaya kita hidup tidak gampang putus asa. Yang ada kita syukuri, yang belum ada kita bersabar. Yang kedua, seorang pemain sepak bola itu tidak boleh menyerah sebelum peluit berhenti ditiupkan. Prit, baru selesai. Inilah kehidupan. Sebelum peluit malaikat maut datang mencabut nyawa kita, hidup nggak boleh menyerah. Jalani, terus berjuang, jangan putus asa. Hadapi hidup ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan membela kita. Dan yang ketiga, ketika kita bermain sepak bola, diajarkan sportif. Bagi yang menang, kita hormati dan kita ucapkan selamat. Bagi kita yang kalah, kita akui bahwa memang kita belum mampu. Jangan banyak alasan. Udah kalah pakai pura-pura. Wah, itu kan karena golnya banyakan dia masuk ke kita. Kita yang kurang ngegolin ke dia. Udah jangan pakai banyak alasan. Sportif diajarkan. Itulah kehidupan. Yang menang jangan kita benci. Yang kalah harus kita hormati. Bukan justru kita caci dan maki. Nah, mudah-mudahan pelajaran tentang sepak bola ini mampu kita jalankan. Nah, jadi buat kalian semuanya tolong dicari teman-teman yang terbaik, yang paling pantas untuk maju sebagai tim sepak bola pondok pesantren ini. Setuju? Setuju. Baik. Insya Allah kita akan lakukan setelah selesai pertemuan kita. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
J, Pak Yai. Iki ono apa iki, Mot? Begini Pak Yai, kami baru saja membentuk tim sepak bola Pondok Pesantren Darussalam. Kebetulan desa di sini mengadakan kompetisi dan kita diundang untuk ikut kompetisi sepak bola tersebut, Pak Yai. Loh, tapi itu kan sudah tugasnya Najib ya? Mohon maaf Pak Yai, saya baru dapat kabar dari Ustadz Fuad dan Ustadz Rohim. Katanya sejak semalam itu Ustadz Najib tidak ada di pesantren. Dan sampai hari ini beliau belum kembali karena beliau mencari Dek Nada. Makanya saya menggantikan tugas beliau sekarang Pak Yai. Masyaallah, kasihan sekali Najib. Ustaz, tuh ada Pak Kiai, Ustaz Mahmud, sama yang lain. Oh iya, Ayo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fuad, Rohim, Ji, Pak Kiai. kamu tahu keberadaan Najib di mana? Waduh. Nyun sewu Pak Kiai, minta maaf sebelumnya. Saya dan Rohim udah mencari ke seluruh pelosok dari Sabang sampai Merauke. Nggak pernah ketemu Najib ya. Sudah, kalian tidak usah khawatir. Ustadz Najib itu kan laki-laki. Lagi pula kan beliau santri senior di pesantren ini. Insya Allah beliau tidak akan terjadi apa-apa. Amin, amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Ada. Mas. Mbak. Wes Thomas, udah usah dikejar. Kayak Mbak Nada itu masih belum mau bicara sama Mas Wahyu. Arman bener Mas, sebaiknya Mas Wahyu nggak usah ganggu Mbak Nada dulu. Biarin Mbak tenangin pikirannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebenarnya dari kemarin-kemarin itu saya sudah pengen kesini Pak Kiai. Karena Bejo masih banyak kesibukan, masih ada kerjaan. Jadi sempatnya baru sekarang Pak Kiai. Masya Allah, Jojo. Sekarang kamu ternyata sudah jadi santri super sibuk ya? Aku kangen karena sampean, Cok. Oh iya Pak Kiai, Bejo punya sesuatu buat Pak Kiai. Masya Allah, Jo. Kamu nggak usah repot-repot. Ini tidak repot-repot Pak Kiai. Sebentar ya. Teman-teman, ini. Assalamualaikum. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahana ma'adalah malikukul lima malak labaika innal hamdalah wa mulku la syarikalah ala yasin habibillah.
Astagfirullahaladzim. Mbak, udah biar Nisa aja yang rapiin. Mbak pulang aja, tenangin pikiran Mbak. Maksud kamu apa, Nis? Jadi maksud kamu itu aku mengalami guncangan jiwa? Iya? Ya emangnya kalau nenangin pikiran itu pasti ngalamin guncangan jiwa? Iya, tapi aku tahu kemana arah pikiran kamu. Pasti kamu mikirnya aku itu pikirannya ndak karu-karuan kan? Terus juga kerjaan aku ndak bener kan aku ketemu sama Wahyu. Bukannya emang kayak gitu, Mbak? Ya enggak, Tonis. Walaupun tadi aku ketemu sama Wahyu agak kaget, tapi aku bisa nguasain diri aku kok. Terus tadi kenapa Mbak pulang? Ya, aku ndak mau aja Wahyu berpikiran yang enggak-enggak. Mbak Nada bener-bener mau tinggalin Mas Wahyu? Iya, aku yakin. Dan aku siap. Gue gak tau lagi deh, Man. Cara ngegagalin Nada biar dia gak pergi. Dan gue juga gak tau lagi cara ngeyakinin dia kalau keputusan dia itu salah besar kalau dia pengen pergi dari pesantren ini. Yo, termasuk ninggalin Mas Wahyu toh. Iya. Nada tuh bener-bener gak ngerti perasaan gue. Kelihatannya dia kayaknya gak mau ngeliat gue lagi, Man. Man, ambilin gitar, Man. Ini Mas, memang betul. Di saat-saat seperti ini tuh Mas Wahyu harusnya memainkan gitar, Mas. Lagian Mas Wahyu juga udah lama toh udah ngajarin aku main gitar. Nah, sekarang ajarin aku, Mas. Gue lagi gak mood deh main gitar nih. Lu aja main deh. Loh. Mas Wahyu kenapa toh, Mas? Mbok yang tenang. Betul. Kalau memang pikirannya Mas Wahyu itu lagi sumpah, istighfar. Yo, ileng, Mas. Jangan sampai setan itu masuk ke pikirannya Mas Wahyu. Mas Wahyu itu kenapa toh? Apa benar Mas Wahyu itu benar-benar frustasi gara-gara kejadian ini? Hah? Sampai-sampai ndak mau mainin gitar. Udah, sekarang mending Mas Wahyu itu istirahat aja. Yuk, nenangin pikiran dulu. Aku kamar dulu ya, Mas ya. Oke? Assalamualaikum. Wahyu gantengku. Maaf yo. Aku ini masih belum bisa membahagiakan hatimu, Mas. Aku juga masih belum bisa membuktikan jati diriku sebagai kokai terbaik, sebagai kokai andalan Kiai Abdullah di sini. Mas Wahyu, kenapa toh, Mas? Setiap kali aku ingin memberikan sesuatu kepadamu, pasti selalu saja gagal. Apa ini bukan rezekimu, Mas? Penjelasan apa lagi toh, Mas? Yang harus Aisyah jelaskan kepada Mas Najib. Aisyah benar-benar mencintai Mas Najib. Hatiku, jiwaku. Kenapa kowe malah selalu ngejar-ngejar Mbak Nada terus toh? Bagianku mana toh? Sekarang kowe malah ikut-ikutan Mbak Nada ngilang. Aku harus piye toh? Ngapain toh kamu di sini? Hah? Mau pingin aku ya? Kegeran, sapa sing ngupeng perasaanmu? Huh, perasaanmu tuh ndak seindah perasaanku, ndak level perasaanmu itu. Nah aja ke dapur-dapur kok, Kak. Piye toh? Kamu ngapain sih di sini? Hah? Kamu tuh ya selalu saja
Goledoh. Kalau misalnya kamu udah ngefans, kenapa toh kamu ada di sini? Kenapa? Kalau giliran aku lagi masak, kamu ikut-ikutan masak. Kalau giliran aku lagi motong-motong sayur, kamu juga ikut-ikutan motong sayur. Mau tuh apa toh? Wah, itu tuh cuma kebetulan aja. Kayak aja yang geeran. Balesan aja kamu. Ya wis, kalau misalnya kamu udah mau ikut-ikutan, sekarang aja pergi. Ngapain masih ada di sini? Ayo. Ya udah tuh aku sih pergi ya. Loh, ini dapurku kan. Kenapa jadi aku yang harus pergi? Ini dapurku. Enak aja, pergi. Rusak lagi kebahagiaanku. Syukur alhamdulillah Jojo. Kamu ini sekarang bukan cuma ahli dalam bidang agama, tapi juga suara kamu itu loh saat menyanyikan lagu-lagu nasyid luar biasa enaknya buat Bapak. Insya Allah kamu itu bikin aku bangga ya Jo. Terima kasih Pak Kiai. Ini semua juga berkat doa restu Pak Kiai. Alhamdulillah Pak Yai, kita punya Mas Bejo. Ternyata syiar Islam semakin bertambah. Tidak hanya kita di pesantren belajar, buka buku dan mengajar, tapi juga syiar lewat lagu, lewat nyanyian nasyid yang dibawakan oleh Mas Bejo dan kawan-kawan. Ya wis, sekarang kamu ke kamar kamu aja. Yo, istirahat. Ajak teman-teman kamu. Yo. Nun sewu minta maaf Pak Kiai. Sebenarnya Bejo itu memang masih pengen tinggal di sini sama Pak Kiai sama teman-teman yang lain. Tapi Bejo harus pulang Pak Kiai. Soalnya Bejo kesini itu udah bilang sama Pak Kiai Ahmad. Ya wis, 1 malam aja Jo. Bapak masih kangen ya sama kamu. Nanti Bapak yang minta izin sama Kiai Ahmad. Yo. Gimana ya Pak Kiai? Mas Bejo, saya sarankan sebaiknya Mas Bejo tidak menolak keinginan Pak Yai Abdullah. Tidak ada salahnya kan kalau Pak Yai malam hari ini melepaskan rindu sama Mas Bejo. Lagi pula menyenangkan orang tua itu kan berpahala ya. Ya wes, kalau begitu saya nginep di sini Pak Kiai. Alhamdulillah. Ya wis, sekarang kamu ajak teman-temanmu ke kamar kamu, ya? Iya Pak Kiai. Terima kasih. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Sampai juga akhirnya. Selamat datang Darussalam. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga di rumah masa depan. Pesantren Darussalam. Gaya lu Dodo. Lu tuh ya, giliran ada maunya aja. Lu bilang di pesantren udah kayak rumah masa depan lo. Tapi nih, giliran pikirannya dia lagi sumpek, Re. Di pesantren dibilang udah kayak penjara. Ya, namanya juga kan manusia, Peng. Kadang suka berubah-berubah. Kadang ada kenceng, kadang ada kendor. Ya begitulah manusia, tidak sempurna. Kayak ya tali kan? kolor lu. Gila bro, apa kabar? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Mas Rere, Mas Aldo, dan Mas Openg dibalik lagi ke pesantren ini. WhatsApp bro, WhatsApp. Alhamdulillah man, baik man. Kamu apa kabarnya man? Alhamdulillah Mas, ape-ape wae dan tetap ngerol. Harus man. Iya lo pastinya. Tapi kok ngomong-ngomong kamu makin gedut lo man.
Alhamdulillah Mas. Semenjak kepergian kalian jatah makan saya bertambah. Makan terus yang dipikirin. Terus gimana kabar bos kita? Waduh, bos kita yang satu itu lebih sering uring-uringan sekarang. Banyak masalah. Emang dia lagi mikirin apaan? Ya, nanti juga Mas Openg tahu sendiri. Tapi Dek Nisa sehat toh? Alhamdulillah. Yang penting itu man. Ya wes, yuk. Aku sudah tidak sabar nih Wahyu. Ya. Hem. Apa? Aku kok jadi males ya ngeliat mukamu. Apalagi aku Mas Ustad. Lebih males. Mendingan lihat mukanya Mbak Meni. Menghasilkan. Menghasilkan apa toh? Makanan. Oh iya ya. Hem. Gimana kalau kita lapor kehilangan kepada polisi? Ya. Terus kalau perlu kita lapor ke koran. Ya. Mukanya Mas Bro diabdruk. Terus mukanya ditempelin di koran. Nah, piye? Aku setuju Mas Ustad. Tapi ada satu hal yang enggak. Emangnya bisa ya muka Mas Bro ditempel di koran? Ayo bisa ta ya Hen. Ambil fotonya, diaduk, ambil negatifnya, terus disotokopi. Yura, wah mukanya Mas Bro gede, kelihatan. Tempel di tiang listrik, di pintu-pintu, di halte, ditulis di situ ada orang hilang bernama Najib Maghrib. Ciri khasnya begini, kalau pakai topi peci miring, bibirnya juga miring, ya kan? Ngono kuwi. Sek, tak pikir dulu. Mikir kok lama-lama loh. Setelah tak pikir masak-masak, gosong loh, gosong. Setuju. Oleh ora setuju ya tak uwek-uwek lambemu, tak jahit, tak gunting, tak copot, tak lem, tak hapus. Iso apa lambemu dilem? Tak usek-usek kanggo penghapus. Kejam. Ayo sekali gitu, aku tak melanjutkan mencari informasi. Informasi? Ayo kuwi kaya lambemu, bibirmu lebih cetha. Let's go, goodbye. Melo. Hey. Wahyu, maafin aku yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono apa malam-malam datang ke sini? Maaf ganggu Pak Kiai.
boleh kita bicara sebentar? Ada yang pengen diomongin. Ya wis, monggo. Monggo Wahyu. Katanya ada yang ingin kamu bicarakan, penting. Pak Kiai pernah bilang kan ke gue kalau laki-laki itu adalah seorang imam. Imam untuk masyarakat dan imam untuk keluarga. Iya kan? Terus? Gue udah putusin. Mulai sekarang gue bakal benar-benar untuk menuntut ilmu agama Islam. Karena gue ingin menjadi laki-laki yang baik, mukmin sejati dan imam untuk keluarga gue. Syukur alhamdulillah. Bapak senang sekali mendengarnya dan Bapak harus mendukung ya. Tapi permasalahannya, kalau nggak ada nada, berarti gue nggak bisa jadi imam kan? Wahyu, kalau itu memang masalahnya, walaupun nada ada di sini, kamu tidak akan menjadi mukmin yang sejati. Tidak akan pernah menjadi imam yang baik, seperti yang kamu katakan tadi. Nggak bisa. Emang alasannya apa? Wahyu, sudah berulang kali Bapak katakan kepada kamu, hidup kita ini bukan milik kita, milik Gusti Allah. Maka dari itu pengabdian kita itu bukan pada manusia, harus kepada Gusti Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh jagat raya ini. Maksud Pak Kiai apa? Wahyu, dengarkan Bapak. Kalau kamu ingin menjadi mukmin sejati, jangan karena nada atau karena orang lain. Tapi karena diri kamu sendiri. Pak Kiai, emang apa salahnya kalau gue pengen mulai dari nada? Wahyu, ingat, kalau kamu memulai dari nada, kamu tidak akan mengenal Gusti Allah yang sebenarnya. Dan mungkin akan menggiring kamu ke perbuatan yang musyrik. Nauzubillah min dzalik, Wahyu. Pak Kiai kenapa sih nggak pernah ngerti perasaan gue? Dan Pak Kiai nggak pernah ngasih kesempatan ke gue walaupun sekalipun. Salah gue emang apa? Wahyu, karena Bapak ingin menjadikan kamu imam yang baik. Terima kasih atas saran. Kalau gitu, gue permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk dulu Mas, masuk dulu. Silakan. Man. Aduh. Kangen banget gue sama suasana di sini. Wah, ya pasti. Sama gue juga, Bang. Tapi ada yang lebih kangenin daripada suasana di sini, Bang. Dennis, I love you. Sudah Mas Ado, jangan kebanyakan mikirin Mbak Nisa. Ya toh, istirahat aja. Pada dari Jakarta toh, pasti pada capek toh. Tapi Man, Denisa baik-baik kan? Aman. Siap, tenang aja. Kalau begitu Arman tak cari Mas Wahyu dulu ya. Oh, monggo Man, monggo. Ya mau pesen kopi? Biasanya sudah pesen kopi. Tahu aja, dibilang
sudah paham, udah sama gorengan Mas. Gorengan, boleh. Kopi? Sama, satu. Kopi, Iya, udah samain aja deh. Anggap rumah sendiri. Yuk. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sembok si Arman. Saya ngomong udah tahu dia. Gantung dulu. Aduh. Tapi tumben ya, kamar Wahyu berantakan kayak gini. Hah? Iya gak sih? Iya juga sih. Biasanya sih suasana kamar tuh tergantung suasana hati. Kalau ngeliat kondisinya kayak gini nih, roman-romannya si Wahyu perasaannya lagi galau. Alhamdulillah. Aku jamin sekarang dan aku yakin juga seyakin-yakinnya kalau Mas Wahyu ganteng kuiku akan merasakan dan mencicipi makanan yang sudah tak buat dengan penuh cinta iki. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa, teman? Iku Mbak, aku nih kesini mau nanya sama Mbak Meni. Mbak Meni itu ngeliat Mas Wahyu ndak toh? Walah, piye toh, Man? Iki nih daerah kekuasaanku. Masa kamu cari Mas Wahyu di sini? Ini bukan tempatnya dia. Aku tahu, pasti kamu itu datang ke sini mau nyuri makananku. Ya toh, ya toh, ya toh. Masya Allah. Tuh. Suzon lagi. Justru aku kesini karena Mas Wahyu itu ndak ada di kamarnya. Apa? Astagfirullahaladzim. Masya Allah, ya Allah jabang bayek. Kenapa makanannya diberantakin? Ini pasti kerjaanmu toh Mbak Meni. Tuh. Udah. Santriwati itu dilarang saling membunuh. Loh, kok membunuh toh? Maksudnya bertengkar. Nggak malu apa wes tua kabeh dilihat sama santri-santriwati yang lainnya? Aku udah terima. Lah wis, iki biangnya mecahin piring. Untung aja piringnya udah dipecahin, cuma diberantakin aja. Biasanya dia tuh selalu mecahin piring. Kalian berdua tuh apa dia ngerti perasaan aku toh? Makanan ini berserahan semuanya. Hatiku juga berserahan. Mas Wahyu, aku minta maaf lagi ya, Mas Wahyu gantengku. Lebek. Ngomong karo kue iku ndak mutu. Emang bener-bener ndak level. Dasar TKI. Biarin. Berasa banget deh, enaknya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, bro. Apa kabar nih semua? Biasa lah, gini-gini aja. Ya seperti yang lo lihat dong, sehat walafiat. Gila lo yo. Gue gak nyangka seorang Wahyu Subuh bisa bertahan lama di sini. Hebat lo bro. Ya gimana ya? Gue emang udah suka ya tempat ini. Tempat ini nyaman, tentram, bikin suasana hati gue tenang. Terus sama gue jadi gak usah mikirin masalah duniawi lah. Dan lo semua, kenapa pada bisa balik lagi sih? Lo Peng? Gue juga sama sih yuk. Gue lagi nyari suasana yang bikin hati gue tuh tenang, nyaman. Ya walaupun gue rocker, jiwa gue cadas. Tapi lama-lama gue jenuh juga sama suasana Jakarta. Ya nggak men? Lo Rek? Gue lagi suntuk ya di rumah. Bete sama nyokap bokap. Ini kebenaran anak berdua ngajakin balik sini ya gue ikut. Siapa tahu gue dapet pencerahan yuk. Amin. Sama kayak si Openg. Iya nih. Dok. Kalau lo kenapa bisa balik lagi? Terus dandanan lo kayak berubah deh. Gue udah tinggalin tuh dandanan kerajaan dia. Ya emangnya rocker nggak boleh apa ganti penampilan? Yang penting kan hati tetap. Ya nggak apa-apa kan. Justru gue seneng. Dan gue juga malu lah sama lo. Gue kan udah lebih lama tinggal di sini tapi
penampilan gue masih gini aja deh. Kayak lo. Ya, sebenarnya sih kita kemarin tuh kangen sama suasana di sini dan yang pasti kangen sama lu juga sih, Yuk. Terutama lu kan, Dok. Lu tahu yuk, nih anak kalau di Jakarta mukanya penuh sama jerawat tau, gak hilang-hilang. Biasa gara-gara ada yang dikangenin tapi nggak kesampean. Makanya biar muka dia mulus lagi, dia balik lagi ke sini. Kayak muka lu gendut, Peng. Ngomong-ngomong, kita bertiga udah ketemu tuh bro sama si Doni. Doi kelihatannya tambah gemuk aja. Ya, pengen. Yuk, sebenarnya si Doni pengen ikut kemari. Dia pengen minta maaf masalah yang waktu itu. Terserah dia suka kan gue. Yang jelas gue udah gak percaya lagi sama dia. Yaudah jangan bahas-bahas deh, males gue. Yang jelas kan semuanya udah balik lagi ke sini. Udah subuh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, memberikan kita nikmat umur, sehingga kita masih bisa duduk bersimpuh di masjid yang kita muliakan ini. Salah satu bentuk sesuatu yang harus kita jaga di dalam hati ini adalah keimanan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita mengucapkan la ilaha illallah, sampai kapanpun tetap la ilaha illallah. Ketika sekecil biji atom, sekecil biji sawi, ada sesuatu yang meniadakan Allah di hati ini, maka urusannya Allah akan cemburu kepada kita. Ketika ada seseorang yang sedang jatuh hati, jatuh cinta, dan dia berjanji, Dek, malam minggu aku mau datang ya ke rumah kamu. Bener ya bang? Bener. Mau bawain apa? Ya martabak deh buat kamu. Begitu si Dudung janjian sama Markona. Dudung janjian sama Markona malam minggu mau datang. Begitu Dudung sampai di rumah Markona, tahu-tahu si Dudung kaget ngelihat Markona lagi bermesraan sama si Panjul. Bahaya nih, cinta segitiga. Sakit hati nggak si Dudung? Kenapa dia sakit hati? Karena dia ditipu, karena dia dibohongi, karena dia dikhianati, karena dia cemburu, karena selama ini Dudung memberikan cintanya tulus kepada Markona. Lihat, seorang manusia saja ketika merasa dibohongi, merasa ditipu, sakit hatinya bukan main. Sorry lah ya, cukup hari ini terakhir gua ketemu sama dia. Besok mah 7 turunan, 3 tikungan, 4 putaran, ogah gua ketemu dia. Lihat tuh manusia, saking keselnya, bencinya, merasa dibohongi, ditipu, sampai seperti itu dia melakukan sesuatu untuk orang yang dia benci. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ar-Rahman, Ar-Rahim,
Allah yang maha pengasih. Allah yang maha penyayang. Yang memberikan segalanya buat kita hamba-hambanya. Jangankan sesuatu yang kita minta. Sesuatu yang tidak kita minta saja Allah berikan. Kalian ada di sini nih. Pernah mesen gak sama Allah? Pernah mesen? Kalau kalian bakal lahir di dunia ini? Enggak. Ya Allah, saya pengen lahir ke dunia. Model cetakan saya mesti oval. Begitu keluar nggak taunya kotak. Wajah kotak, oval, bundar, pengek, gepeng, peot, kurus, gemuk, gendut. Bukan kita yang minta. Kita nggak pernah mesen sama Allah. Sesuatu yang tidak kita minta saja Allah berikan. Kita nggak pernah minta kuping, Allah kasih kok. Kita nggak pernah minta hidung, Allah berikan kok. Kita nggak minta mulut, Allah berikan untuk kita semua. Pantas. Di antara dosa yang paling besar. Di antara dosa-dosa besar lainnya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Allah kasih tahu. Siapa orang yang pengen berjumpa dengan Allah nanti di hari kiamat. Allah akan tunjukkan wajahnya kepada kita semua hamba-hambanya karena cintanya kepada kita. Hendaklah dia beramal soleh, dia berbuat kebaikan. Dan jangan pernah coba-coba kata Allah, dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pecinta sejati takkan pernah mengkhianati orang yang dicintainya. Siapa orang yang antara lisan, hati, dan perbuatan berbeda, itu pertanda cintanya palsu. Cinta yang palsu, lain di bibir, lain pula di hati. Kau yang berjanji, kau pula yang mengingkari. Kau yang nyalakan, kau pula yang matikan. Janji-janji tinggal janji. Akhirnya cinta dibawa mati tanpa bukti. Hancur mina. Wah. Rusak. Pusing 7 keliling. Sakit hati ini. Sampai-sampai Patkai. Wih. Zaman dulu pernah nonton film Patkai ya. Pernah mengatakan cinta deritanya tiada akhir. Ya. Patkai dibohongin mulu sama perempuan. Sakit hati dia. Inilah hidup. Ada sesuatu yang harus kita jaga. Di antaranya kebersamaan, kecintaan, kemesraan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi. Tiap hari kita sholat. Ibadah. Cakep. Apa yang kita baca di antara bacaan sholat yang menjadi rukun? Fatihah. Dalam Fatihah ada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dan kepada engkau pula ya Allah kami minta pertolongan. Cakep gak? Cakep. Nyembah dulu, ibadah dulu, kerja dulu. Baru lu minta gaji. Baru minta sesuatu. Jangan kerja belum. Ngapa-ngapain belum. Tanda tangan kontrak belum. Udah minta gaji lu. Gaji dari mana? Tuh, hidup di dunia ada aturan main. Begitu juga Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah Allah, minta kepada Allah. Jangan punya masalah, wah. Larinya enggak ke Allah. Pergi ke Gunung Kawi. Ketemu ame mbah. Mbah, dagangan saya nggak laku nih mbah. Saya udah berbulan-bulan jualan nasi nggak ada yang beli. Si mbah ngomong, udah lo tenang aja.
Lo pakai nih centong harga 12 juta. Mahalan centong daripada motor. Ada urusan apa centong ame laku nggak laku dagangan kita. Percaya dia sama centong, musrik. Keluar dari agama. Cemburu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, siapa orang yang datang ke rumah dukun, datang doang nih, datang ke peramal dia datang. Nggak ngapa-ngapain. 40 hari amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Begitu dia tanya, Mbah, saya pengen punya jodoh deh. Tolong dong diramal jodoh saya. Dia tanya seperti itu, 40 tahun amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Begitu si dukun mengucapkan sesuatu dan dia percaya, keluar dia dari Islam. Tidak ada iman lagi di dalam hatinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi bahaya sekali orang yang di dalam hatinya ada kesyirikan. Namanya juga dukun, duduknya doang tekun. Orang diramal minta kaya, yang minta diramal belum tentu kaya, dukunnya yang kaya. Datang, wah saya pengen deh punya cewek cantik bener. Begitu keluar nih bininya dukun bawain minuman, mukanya pengok. Minta perempuan cantik sementara dia sendiri nggak cantik istrinya. Datang ke rumah dukun minta kaya biar hartanya banyak. Yang kita datangin dukun miskin. Dia sendiri nggak kaya. Terus kita minta kepada dia, logika apa yang kita pakai? Secara logika saja mentah. Bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kita palsu. Oleh karenanya di pondok pesantren ini kita diajarkan oleh kiai, oleh segenap para ustadz untuk senantiasa hanya menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita bergantung, tempat kita meminta. Jauhkan hati ini dari kesyirikan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah jaga akidah kita. Sekali la ilaha illallah, tetap sampai kita wafat la ilaha illallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.